tidak ada lagi. Tiada pertumbuhan tanpa penyerahan diri kepada Kristus. Pertanyaannya adalah yang paling dasar. Sudahkah aku menerima Yesus sebagai juru selamat? Mana kasihku kepada Tuhan? Aku ingin cari tahu. Saya ingin belajar lebih dalam dan lebih dalam lagi. Tidak ada buku di dunia ini yang ditulis selama Alkitab, ya. Jadi perjanjian lama kita mulai dari 1500 Masih sampai titik merah yang saya kasih, ya, yang warna biru itu, ya. Itu apa? Itu sebenarnya ada masa keheningan 400 tahun. Kitab Maliaki yang terakhir itu selesai di situ. Masuk warna biru itu adalah masa di mana tidak ada wahyu sama sekali, tidak ada nabi sama sekali, tidak ada suara Tuhan sama sekali. 400 tahun lamanya ini Alkitab ditulis oleh kira-kira 40 orang dengan profesi beda-beda. Tentu Alkitab ditulis dalam bahan-bahan yang hanya ada pada zaman itu. Pada lembaran-lembaran seperti inilah Alkitab kita ditulis. Ini berasal dari bahasa Latin, yaitu Trinitas. Sehingga Trinitas itu artinya tiga satu. Belajar perhitungan itu sulit, ya. Ini yang harus dipahami. Kalau tidak nanti susah. Ya, bicara tentang Sang Pencipta yang kekal dan tak kekal. Satu Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sama sekali tidak ada kata Tritunggal di dalam Alkitab. Kata ini pertama kali dipakai oleh Bapak Gereja namanya Tertullian. Meskipun demikian, meskipun kata-katanya tidak ada, konsepnya sangat kuat. Providensi Allah, ya, segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini, bahkan di alam semesta ini, semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Semua ada di dalam ketetapan Tuhan, semua ada dalam planningnya Tuhan. Sehingga tidak ada peristiwa yang betul-betul sebagai kebetulan. Itu tidak ada. Ya. Jadi providensi Allah ini adalah salah satu pekerjaan Allah yang merancangkan atau menetapkan segala sesuatu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam sesuatu menetapkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Berarti juga Roma 9 ayat 11, supaya rencana Allah tentang pemilihannya. Jadi jelas Alkitab bicara soal Come thou fount of every blessing, to my heart to sing thy praise. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Be thou my vision, oh Lord of my heart, not be all else to me, save that thou art. Jadi perendahan Kristus ini artinya bahwa Kristusnya direndahkan. Tahap-tahap di dalam perendahan Kristus ini karena penderitaan Kristus, kematian turun ke dalam rencana. Kita kan manusia berdosa. Kita butuh seorang penebus. Penebus itu tidak boleh berdosa. Karena kalau dia berdosa ya sama saja dengan saya. Dia mesti tidak berdosa. Itu syarat. Jadi bagaimana mendapatkan manusia yang tidak berdosa? Maka harus manusia hasil penjelmaan. Ya, sehingga akhirnya muncullah seorang manusia yang tidak berdosa. Itu pentingnya inkarnasi, perlunya inkarnasi. Klimaks dari penderitaan itu adalah ketika dia memuncak di atas salib. Karena tekanan yang sangat besar di dalam jiwa membuat kapil itu pecah. Nah kalau begitu apa maksudnya Yesus turun ke kerajaan Allah? Dia menanggung pukul mereka di atas salib. Dan pemulihan Kristus ini ada beberapa tahap lagi. Kita
Lalu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, kedatangan kembali. Lalu Kolose 1:16, dialah itu Kristusnya, dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Apakah benar Yesus yang pertama bangkit dari antara orang mati? Semuanya 7 kali kasus kebangkitan. Nah, tetapi mengapa Yesus dikatakan yang pertama kali bangkit? Nah, kalau begitu apa artinya Yesus itu yang pertama kali bangkit dari antara orang mati? Tapi Yesus ini satu kali bangkit dan tidak mati lagi, dan dia yang pertama kali seperti Yesus. Fungsi Yesus naik ke surga adalah supaya Roh Kudus diturunkan. Bahwa tempat sebelah kanan itu adalah tempat paling terhormat. Tempat sebelah kanan adalah tempat yang penuh kuasa. Manusia dengan mudahnya menjauh dari Allah. Manusia lebih memilih kesenangan duniawi yang merusak hubungannya dengan Allah tanpa sadar bahwa dosa-dosa tersebut menyeret manusia menuju kegelapan hingga akhirnya Allah sendiri yang berada di tempat yang maha tinggi turun tangan untuk membebaskan manusia dari kutuk dosa melalui putranya Yesus Kristus. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above, waking or sleeping, thy presence my life. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. Jadi apa itu doktrin predestinasi? Doktrin predestinasi itu adalah doktrin yang mengajarkan bahwa sejak semula, sebelum dunia diciptakan, Allah telah menetapkan orang-orang tertentu untuk selamat atau untuk masuk ke surga. Nah, orang-orang yang ditetapkan atau ditentukan Tuhan untuk selamat atau untuk masuk surga ini, itu yang Alkitab sebut sebagai orang-orang pilihan. Matius 24 ayat 31 dikatakan bahwa mereka akan menentukan orang-orang pilihan. Tapi kitab kehidupan ini sudah ditulis sebelum dunia. Berarti Tuhan telah menetapkan orang-orang tertentu masuk dalam kitab kehidupan, dan sebagian orang telah ditentukan sebelumnya untuk namanya tidak ada dalam kitab kehidupan, dan karena itu mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Manusia tidak bisa selamat karena berbuat baik menurut ajaran kitab suci dan ajaran Kristen. Mengapa manusia tidak bisa selamat dengan berbuat baik? Karena menurut ajaran kitab suci, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu mengalami apa yang disebut sebagai total
profit atau kebejatan total. Ya, manusia itu bejat secara total, artinya adalah bahwa manusia itu sama sekali tidak bisa berbuat baik di hadapan Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman ya. Itu bukan hasil usahamu bagi pemberian Allah. Bukan kamu usaha sebesar itu hanya gratis dari Allah. Terus itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang melupakan diri. Itu bukan hasil pekerjaan, bukan usaha. Jadi terimalah Kristus dengan iman kamu selamat. Setelah kamu selamat, ayat 10 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan itu. Berarti untuk melakukan pekerjaan berbuat baik. Berarti selamat dulu, baru buat baik. Selamatnya dalam oleh iman itu Efesus 2 ayat 8-9 ayat 10-nya. Jadi berbuat baik harus terjadi setelah demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now. Pengorbanan Kristus dan tanggung jawab kita. Yesus datang ke dalam dunia, dia menebus dosa kita, dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib, dan melalui pengorbanan Kristus itu kita sebenarnya mendapatkan sejumlah manfaat. Dia mengorbankan dirinya, dia memberikan dirinya, dan tidak mungkin itu tanpa manfaat apa-apa bagi kita. Dan karenanya saudara, pengorbanan itu mempunyai manfaat bagi kita. Tapi selain pengorbanan Kristus mempunyai manfaat bagi kita, pengorbanan Kristus juga menyisakan tanggung jawab bagi kita yang percaya. Maka dengan pengorbanan Kristus kita punya 3 manfaat. Pertama adalah jalan ke surga sudah terbuka. Yang kedua adalah kita menghadap Allah sekarang penuh keberanian. Dan yang ketiga, dia ingin kita, dia bukan hanya tunjuk jalan, tapi dia angkat kita sampai surga. Bersyukur bagi saudara yang punya Yesus sebagai juru selamat. Kewajiban atau tanggung jawab kita setelah Kristus mati menebus kita, apa yang harus kita lakukan? Kita mau menghadap atau mendekat kepada Allah. Kita mesti berpegang teguh pada pengakuan yang berharapan kita. Kita harus saling memperhatikan, mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Supaya semua bisa berbuat baik, harus saling perhatikan, saling dorong dalam kasih, supaya masing-masing kita terlibat aktif di dalam pekerjaan baik. Kita tidak boleh membiasakan diri menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Here's my heart, Lord. Take and seal it for thy courts above.